teruskan kemarin sampai di al-yakin al-iman dulu. Sekarang kita masuk ke wa'alul iman bil yakini ala salasi darajatin. Dan orang-orang yang beriman itu wa'alul iman, dan orang-orang yang beriman itu bil yakini, di dalam keyakinan ya, itu ala salasi darajatin, itu sesuai dengan 3 tingkatan. Al-ula, tingkatan yang pertama, wahia darajatu ashabil yamini, yaitu adalah derajatnya kelompok ashabul yamin. Jadi orang-orang yang golongan kanan, golongan penggemar kebaikan itu disebut dengan golongan kanan, ashabul yamin. At-tasdiqul jazimu ma'ikali tasyadduqi wa tazalzuli law jaa ma yaqtarihi wa yu'abbaru anha bil yaqini. Jadi derajatnya ashabul yamin, orang-orang yang gemar berbuat kebaikan, ashabul yamin, yaitu at-tasdiqul jazimu. Jadi orang-orang golongan ini, yang pertama ini, tingkatan ini adalah tingkatan meyakini dengan penuh. Jadi meyakini betul, tapi ma'imkani tasyabuhi wa tazalzuli. Jadi bersamaan dengan keyakinan yang penuh tadi, kadangkala ya, ma'imkani tasyabuh, kadangkala pada hal-hal tertentu ya, itu bisa jadi ragu-ragu, keyakinannya itu menjadi berkurang karena keraguan-raguan, tasyabuh, keraguan-raguan, wa tazalzul, dan bencana. Jadi kadang-kadang yakin dengan penuh, tapi kadang-kadang ya, entah dengan suatu keadaan tertentu, misalkan ya, kena musibah atau apa, maka ya, bersamaan itu kemungkinan ada tasyabuh, ya, ada perasaan keraguan dan ya, perasaan bencana ya, di dalam keyakinan yang kuat. Lau ja'a ma yaqtadihi, seandainya datang apa-apa yang membuatnya seperti itu, misalkan kena musibah. Jadi ini orang-orang yang berbuat kebaikan ashabul yamin ya, dengan keyakinan penuh, tapi kadang-kadang masih bisa dicampur dengan keraguan-raguan dan tazalzul dan goyangan karena ada keadaan-keadaan tertentu yang manusiawi seperti itu. Wa yu'abbaru anha bil iman, dan inilah yang diibaratkan dengan namanya iman ya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan al-imanu yang yazidu wa yanqus. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun ya. Jadi orang-orang ya, ada orang-orang tertentu yang ya, di pagi hari beriman, di sorenya tidak beriman ya. Di sore beriman ya, besoknya sudah tidak beriman. Jadi ya seperti itu. Jadi dia punya tasdiqul jazim, tapi ada kemungkinan dia ya diliputi keraguan-raguan. Ini derajat yang pertama. Ini derajat kebanyakan orang ya, itu tentang keyakinan. Kemudian naik lagi tingkatannya ke darajatul tsaniyah, derajat yang kedua. Wahia darajatul muqarrabin, dan ini adalah ya derajat ya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah ya. Atau darajatul muqarrabin, derajat yang ya, justru Allah yang menarik dia dekat kepada Allah ya. Jadi golongan derajatnya orang-orang yang didekatkan kepada Allah ya. Karena mereka ingin dekat kepada Allah, sehingga Allah mendekatkan mereka ya, kepada Allah. Istilahul iman alal qalbi wa sabatuhu. Istilahul iman alal qalbi wa sabatihi fihi hatta la yajuzan nabihu. Jadi penguasaan iman, istilah itu penguasaan iman itu atas keseluruhan hati. Jadi hatinya sudah penuh diliputi oleh iman ya.
Wazabatihi, dan kekuatannya iman itu sudah nancep di dalam hatinya, fihi, hatta la yajuza, sampai ya tidak ada satu apapun yang kemungkinan itu nahi, ya, apa itu kekurangan. Jadi sampai tidak ada kemungkinan iman itu berkurang yang ada di dalam hati. La yatasawwaru wujuduhu fadlan an imkanihi. Bahkan dia akan semakin, ya, keberadaan iman itu akan semakin bertambah, utama dengan adanya sesuatu yang menyebabkan dia bertambah. Tambah karena berjalan, tambah mantap imannya. Derajat, ya, keyakinan buat orang yang membuat ini. Derajat apa? Golongan yang kedua. Wa fi hadhihi darajah, wa fi hadhihi darajati yasirul ghaibu ka'annahu syahadatan. Dan di dalam derajat yang ini, derajat yang kedua itu, yasirul ghaibu, ya, hal-hal yang tidak tampak itu, ya, ka'annahu syahadah, seakan-akan menjadi jelas di depan matanya. Karena begitu nancapnya penguasaan iman ke hati, dan nancapnya itu benar-benar, sehingga tidak ada kemungkinan berkurang, ya, sama sekali. Jadi seakan-akan yang ghaib, yang tak tampak itu seakan-akan tampak di depan matanya, karena begitu kuatnya keyakinan. Wa yu'abbaru anha bil yakin, dan inilah yang diibaratkan dengan kata-kata yakin. Jadi hakul yakin itu ada di sini. Jadi tidak memungkinkan adanya, ya, apa itu keraguan-raguan sama sekali di dalam hati. Jadi itu derajat yang kedua. Ad-darajatu tsalitsah, sedangkan tingkatan yang ketiga naik lagi, wa hiya darajatun nabiyyin. Ini adalah derajat para nabi. Wa qummali warathatihim. Dan, ya, orang-orang yang sebaik-baiknya penerus, pewaris para nabi. Qummali itu sebaik-baiknya, sesempurnanya orang. Warathatihim, pewaris mereka para nabi. Minas siddiqin, dari orang-orang yang, ya, jujur, ya. Ayyasirul ghaibu syahadatan, maka hal-hal yang ghaib ini, ya, itu tampak, bukan ka'annahu syahadah. Kalau yang kedua tadi ka'annahu syahadah, tapi kalau yang, ya, ka'annahu seakan-akan, ya, tampak. Tapi yang ini yasirul ghaibu syahadatan, sesuatu yang ghaib itu tampak di depan matanya, karena kedekatannya dengan Allah, karena keimanannya penuh, keyakinannya penuh, sehingga Allah memberikan penyikat hal-hal yang tidak tampak di mata itu menjadi tampak jelas. Wa yu'abbaru anha bil kasfi wal iyan, dan inilah yang diibaratkan dengan kata-kata kasyaf dan iyan. Kasyaf itu penyingkapan, dan iyan itu apa itu tampak secara kasat mata. Ini derajat orang yang ketiga. Jadi, ya, derajat, ya, orang yang apa itu terkait dengan keyakinan itu ada 3 tingkatan. Sebagian besar dari kita itu masih tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama. Yakin iman. Tapi kalau kena bencana, ya, kena musibah, ya, ada perasaan ragu-ragu. Kenapa saya begini? Kenapa begini? Itu derajat yang pertama. Derajat yang kedua ini, ya, itu yakinnya sudah penuh, ya, meliputi dalam hati, sehingga tidak ada keraguan-keraguan sama sekali, ya, seakan-akan yang ghaib itu tampak sebagai, ya, nyata. Dan ini kalau orang sudah berasa yakin di dalam tingkatan kedua atau ketiga ini, ya, itu, ya, tidak pernah di dalam hidupnya dia merasa, ya, apa itu lengah, ragu, lengah dalam melangkah. Ada kisahnya, ya, suatu saat, ya, sahabat Rasulullah SAW, ya, Abu Darda, ya, itu sebagaimana sehari-harinya beliau bekerja di pasar, ya, kerja di pasar. Jadi para sahabat itu mereka mencari mata pencaharian sendiri-sendiri. Ada yang berdagang, ada yang di pasar, macam-macam. Nah, Abu Darda ini, ya, sahabat Rasul ini sehari-harinya di pasar. Kemudian suatu saat, ya, ada orang-orang di pasar itu ramai, dan ada satu orang
kebakaran. Sekarang itu rumahmu kebakaran. Kata Buraidah, tak mungkin kebakaran rumah saya. Jadi dibiarkan sama Buraidah, sama beliau dibiarkan ada publis. Kemudian dia, tak lama kemudian orang yang kedua datang lagi. Cepat Pak Buraidah, rumahmu kebakaran, cepat kamu pulang. Tak mungkin kata Buraidah, tak mungkin kebakaran rumah saya. Terus ya, selang berapa lama lagi ya orang ketiga datang, bawa kabar yang sama, rumahmu kebakaran ya, cepat. Nggak mungkin, nggak mungkin. Benar ini, benar kebakaran. Mari dilihat sama-sama. Ya wes saya lihat sama-sama. Dia Buraidah sama orang tadi itu, kemudian menuju ke rumahnya beliau. Kemudian sampai di depan rumahnya beliau itu kelihatan bahwa api itu tidak makan rumah. Jadi makan tetangganya, tapi begitu sampai ke rumah Buraidah selamat, apinya tidak jalan ya. Bener kan? Ya, rumah saya aman. Nah orang yang ini yang ketiga ini bingung ya. Kenapa kok begitu yakin rumahmu tidak kebakaran ya? Terus kata Buraidah ya, karena tadi ya, tadi pagi itu ya, saya membaca satu zikir ya. Katanya Rasulullah kalau baca zikir ini ya di pagi hari, pagi sampai sore aman ya. Rumah keluarga itu aman ya. Kalau baca di sore hari, malam sampai paginya aman. Jadi yakinnya Buraidah ini. Zikirnya apa? Zikirnya ya Allah anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim masya Allah kana wa lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian jadi dibaca zikir itu pagi hari. Kemudian kalau orang baca zikir ini di pagi hari, itu sampai pagi sampai sorenya dijaga sama Allah, rumahnya, keluarganya dijaga aman. Kalau baca pagi sampai baca sore, malam sampai paginya aman dijaga. Nah, sahabat Abu Darda ini yakin karena Rasulullah yang menjamin, dari lisannya Rasulullah tidak pernah bohong. Nah, keyakinannya dia nancap di dalam hati, menguasai keseluruhan hatinya, sehingga begitu dia yakin dia baca pagi pasti tidak terjadi apapun ya. Jadi itu keyakinan orang-orang yang derajat kedua dan ketiga ini. Kalau sudah yakin benar-benar, maka tidak ada keraguan sama sekali. Pernah sahabat ya Khalid bin Walid itu ditantang sama penguasa Rum ya, itu disuruh minum racun, dikasih tahu ya, bahwa ini ada racun. Ini di depanmu ada gelas racun. Coba tunjukkan kalau kamu benar Tuhanmu itu benar-benar Tuhan. Ya. Coba tunjukkan tidak ada apapun yang terjadi pada dirimu kalau minum racun itu. Ditantang. Kemudian nama Khalid bin Walid tanpa keraguan diambil itu gelas dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Begitu. Dan subhanallah tidak terjadi apapun ya pada sahabat Khalid bin Walid karena keyakinannya. Jadi keyakinan orang-orang yang derajat kedua ketiga ini itu dengan situasi apapun mereka ya, tidak pernah ada keraguan atau kekurangan dari tingkat keyakinannya. Nah, mudah-mudahan kita bisa masuk ya naik kelasnya ke golongan yang kedua dan ketiga ini. Wa baina ahli kulli darajatin fi darajatihim tafawutun ba'idun. Dan di antara derajat orang-orang yang derajat satu ke yang lainnya itu ya punya jarak yang cukup jauh, tafawutun yang ba'idun. Wa kullun fadilun wal ba'du afdal. Dan mereka-mereka di setiap derajatnya itu juga tingkatannya ya macam-macam ya. Tingkatannya macam-macam di setiap derajat. Wa kullun fadilun. Dan satu yang lainnya lebih utama dibanding yang lainnya dalam tingkat keyakinan. Wal ma'du afdal, dan yang lainnya juga lebih utama dari yang lainnya. Jadi satu sama lain punya keutamaan di masing-masing derajat itu. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Dan itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada mereka kepada yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu yang mempunyai keutamaan yang agung. Jadi itulah ala kulli hal, mudah-mudahan kita bisa masuk ke golongan yang kedua dan yang ketiga ini. Dengan cara apa? Dengan
cara belajar. Kembali ke ayat yang pertama dulu, ya, bahwa cara meningkatkan keyakinan salah satunya adalah dengan cara ya, merujuk, ya, seringkali merujuk ke ayat-ayat Al-Quran, ya, kemudian ke hadis Nabi, ke akhbar dan kisah-kisah, ya, untuk meningkatkan keyakinan. Dengan cara seperti itu, baca ayat Quran, ya, keyakinan bertambah. Baca hadis Rasulullah, keyakinan bertambah. Membaca kisah, ya, orang-orang yang soleh, ya, keyakinannya bertambah. Berinteraksi dengan orang-orang soleh, keyakinannya bertambah. Jadi dengan cara seperti itu, ya, keyakinan itu akan bertambah, ya. Jadi tidak bisa langsung dibentuk, tidak bisa langsung dibentuk. Ya. Dan jangan berharap keyakinan kita itu bisa sampai langsung lompat ke derajat yang paling atas, ya, yaitu derajat kasyaf dan riya. Kadang-kala orang-orang ya ingin jalan pintas, ya, gitu. Ingin minta jalur pintas, ya, naik langsung ke derajat paling tinggi, yang kasyaf. Padahal itu tidak bisa dicapai dengan belajar, tapi hanya bisa dicapai dengan mujahadah. Bisa dicapai dengan mujahadah. Mujahadah itu dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal, dengan usaha keras. Baru nanti Allah yang kasih. Jadi kalau tanpa itu nggak bisa. Dipelajari langsung dapat, nggak bisa tanpa amal. Jadi alhamdulillah, ya, untuk materi hari ini sudah lebih dari 15 menit. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan kita manfaat, ya, untuk sampai minggu ke depan kita bertemu lagi membahas tentang niat. Setelah keyakinannya kita ngerti tentang bagaimana meningkatkan keyakinan, kita masuk ke fase berikutnya adalah fase tentang niat. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillah kita tutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.